Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Mustafida, selaku tutor online untuk mata kuliah pengantar akuntansi untuk kode EKMA 4115. Oke, sebelumnya hari ini saya akan menjelaskan terkait sesi 6. Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke sesi 6, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas dalam sesi 6 ini atau di inisiasi 6. Jadi nanti pertemuan kita untuk pengerjaan materi, tugas, dan diskusi untuk pengantar akuntansi masih tersisa 2 sesi lagi. Ini sudah di sesi 6. Nah, sebelum itu, sebelum saya jelaskan, saya ingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang belum mengerjakan latihan di sesi 5, juga ada sesi diskusi ya di situ. Kemudian ada kuis juga, mohon segera diselesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, mohon bisa menyelesaikan lanjutannya yaitu di sesi 6. Nah, untuk sesi 5 penilaiannya akan saya nilai ketika Bapak Ibu sudah eh, melakukan pengerjaan, nantinya nilai langsung akan saya kirim melalui e-learning. Nah, untuk penerimaan tugas, saya hanya menerima melalui e-learning. Jadi, mohon jika saya memberikan chat kepada Bapak Ibu dan ada yang perlu diperbaiki, mohon segera diperbaiki agar saya bisa menilai. Baik, kita akan masuk ke sesi 6. Di inisiasi 6 ini kita akan belajar terkait akuntansi utang jangka panjang. Jadi karena jangka panjang maka dia lebih dari 1 tahun serta investasi. Nah, investasi ini berarti investasi ada di modal. Kemudian terkait akuntansi manajemen satu, kita belajar terkait sistem akuntansi biaya pesanan atau job order posting system. Nah, ini tidak jauh juga dengan akuntansi biaya ya. Berarti kalau kita bicara akuntansi biaya pesanan, maka kita bicara perusahaan manufaktur. Nah, untuk materinya sudah saya tambahkan untuk materi PDF ya di situ adalah akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan baca untuk bahan bacaan atau pengerjaan untuk soal diskusi dan tugas untuk kuis. Baik, apa sih yang harus kita capai? Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca modul 9 dan modul 10 terkait materi kita yaitu akuntansi utang jangka panjang investasi dan akuntansi manajemen satu atau sistem akuntansi biaya pesanan. Nah, capaian pembelajaran kita harapannya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan setelah di sesi 6 ini paham terkait bagaimana menghitung nilai investasi jangka panjang atau utang jangka panjang. Jadi nanti harus bisa menghitung nilai tunai, kemudian mengklasifikasikan jenis investasi, ada yang obligasi. Nah, nanti obligasinya dia dibeli secara diskonto atau premi. Kita harus juga bisa menjelaskan metode amortisasinya. Kemudian bagaimana cara mencatat amortisasinya, kemudian bagaimana cara mencatat nilai obligasi pada posisi keuangan, hingga nanti kita menghitung laba rugi atas penebusan atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk utang obligasi. Kemudian Bapak Ibu harus bisa mencatat transaksi karena kita akuntan, di akuntansi ketika ada transaksi maka kita harus bisa yang namanya mencatat transaksi yaitu dengan jurnal. Berarti bisa mencatat transaksi penebusan utang obligasi, kemudian karena kita sudah belajar di utang jangka panjang dan jangka pendek, maka ada juga yang namanya investasi jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu harus bisa membedakan ini. Bedanya apa sih? Ada di tahun. Kalau investasi jangka pendek, artinya investasi itu umurnya maksimal 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun dia dijual biasanya, dijual kembali. Tapi kalau investasi jangka panjang, maka kepemilikannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian menghitung perolehan atas investasi yang nantinya nilai itu akan masuk ke dalam posisi keuangan. Kalau kita berinvestasi, kemudian kita dapat bunga dong ya, dapat pendapatan atau return. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus bisa tahu nih cara menghitung bunga tahun berjalan atas investasi. Kemudian membuat jurnal juga atas penyesuaiannya. Ini terkait nanti
apa net realizable value-nya untuk investasi. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan sesuai dengan nilai pada akhir tahun. Kemudian mencatat perhitungan pendapatan investasi, hingga nanti ada pencatatan yang lain juga terkait investasi saham dan metode ekuitas serta metode harga perolehan. Jadi ada metode cost. Kemudian nanti untuk di materi akuntansi manajemen satu atau sistem akuntansi biaya pesanan, kita akan berbicara beberapa pokok. Tadi nanti terkait berarti apa sih perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, ini nanti sudah saya sajikan di materi yang sudah saya upload di PDF. Kemudian kalau kita bicara pesanan, maka kita harus memproduksi. Maka perlu adanya eh, pengetahuan terkait biaya produksi. Kemudian membedakan antara biaya produk dengan biaya periode. Jadi nanti ada yang masuk ke komponen biaya produk, kemudian ada juga yang biaya periode. Biaya periode itu maksudnya adalah yang dia terjadi terus-menerus selama periode berjalan atau biasanya dikatakan dengan akun-akun nominal. Kemudian menjelaskan perbedaan antara laba rugi perusahaan dagang dan manufaktur, Bapak Ibu. Nah, untuk sistem akuntansi pemesanan itu kita bicara berarti akuntansi manufaktur karena manufaktur lah yang memproduksi. Sehingga nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan nih apa sih bedanya laba rugi untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Karena nanti ada akun-akun yang berbeda di situ. Kemudian cara menentukan biaya produksi. Kemudian nanti ada tiga ya, di biaya produksi itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, cara untuk mencarinya maka ditambahkan ketiganya. Ketika ada proses produksi, maka menambah bahan baku, tenaga kerja langsung dibebankan, BOP juga dibebankan. Selain itu, Bapak Ibu juga harus menyusun atau membedakan antara neraca perusahaan dagang dan manufaktur. Bedanya kalau dagang, dia persediaannya cuma ada satu, persediaan barang dagang. Tapi kalau kita bicara perusahaan manufaktur, maka persediaannya nanti akan ada tiga jenis. Bahan baku sebagai input, kemudian barang dalam proses ketika diproduksi bahan baku, kemudian ada yang namanya persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi inilah yang kita jual. Bahan baku yang kita proses menjadi barang dalam proses. Ketika barang dalam proses sudah jadi, maka nanti jadi persediaan barang jadi. Sehingga ada tiga persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Kemudian menjelaskan jenis dan pentingnya job order costing. Nah, kalau job order costing berarti pencatatan biaya untuk pemesanan tertentu atau pemesanan yang sesuai dipesan, seperti memesan gaun, memesan pesawat, memesan kapal yang dia butuh spesifikasi tertentu. Maka kita menggunakannya namanya adalah job order costing. Kemudian nanti menunjukkan terkait penentuan tarif BOP dari BOP yang diestimasikan dibagi dengan cost drivernya atau allocation base-nya. Nah, allocation base-nya ada bermacam-macam ya. Bisa menggunakan tenaga kerja langsung, kemudian jam mesin atau allocation base yang lain. Kemudian membuat jurnal untuk pekerjaan yang telah selesai. Kemudian nantinya kita juga akan membedakan antara pembebanan lebih atau kurang atas BUP. Nah, selamat belajar Bapak Ibu. Cukup banyak sekali materi kita untuk sesi ke-6. Semoga Bapak Ibu paham ya, nanti dipelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat di e-learning. Jika nanti sudah mengerjakan tapi masih bingung, silahkan chat. Atau nanti kalau masih salah, saya akan memberikan komentar pada e-learning. Monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa memperbaiki atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Oke, sampai jumpa di sesi ke-7. Masih ada 2 sesi untuk kita. Semoga untuk sesi ke-6 ini Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.